Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Apakah baik-baik saja? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran segala urusan. Sebelum ke cerita, pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Teh Cika, bukan nama sebenarnya, yang telah berkenan untuk berbagi pengalamannya dan telah memberikan izin terhadap saya untuk mempublis ceritanya. Namaku Cika, berasal dari salah satu kota yang berada di daerah Jawa Barat, yang terkenal dengan kerajinan payung gelisnya. Pernah menempuh pendidikan di Stikes yang berada di Kota Bunga Rafflesia, angkatan tahun 2010. Bagi mahasiswa yang kuliah di Stikes, tentunya sudah tidak asing jika mahasiswanya diwajibkan untuk tinggal di asrama selama masa pendidikan dan hanya diizinkan pulang pada akhir pekan saja, hari Sabtu dan Minggu. Itu pun bagi mereka yang rumahnya tidak jauh dari kampus. Meskipun berbeda kota, akan tetapi jarak rumahku ke kampus tidak terlalu jauh. Itulah sebabnya ketika akhir pekan tiba, aku terkadang pulang ke rumah orang tuaku atau ke rumah saudaraku. Waktu itu, pada tahun 2009, tepatnya ketika aku kuliah semester 4, saat akhir pekan tiba, aku memutuskan untuk pulang ke rumah saudaraku, dikarenakan dia memintaku untuk menemuinya. Dia bilang sedang menghadapi permasalahan dengan kekasihnya. Aku menurut dan segera menuju ke rumahnya. Tanpa memerlukan waktu yang cukup lama, akhirnya aku sampai di rumah saudaraku, Teh Sinta. Aku memanggil dia dengan sebutan Teteh, kakak perempuan dalam bahasa Sunda. Lama aku di sana, membahas segala hal yang ingin Teteh sampaikan tentang ungkapan rasa sakit hati Teteh terhadap kekasihnya. Waktu itu Teteh menyuruhku agar tetap di rumahnya untuk menginap sembari menemaninya malam ini. Aku menuruti permintaan dan bermalam di sana. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Senin pagi, aku telah memakai rapi seragam khas milikku dan bersiap menuju kampus dengan diantar oleh Teteh. Saat di perjalanan, tiba-tiba Teteh bertanya kepadaku, "Neng, hari ini ada jadwal kuliah nggak? Kalau nggak ada, mau nggak antar Teteh?" "Kemana Teh?" tanya saya. "Ke kota Ci. Pokoknya ke rumah saudara Teteh." "Sekarang Teh?" "Iya sekarang. Kalau Neng mau kita langsung putar balik aja." Dengan sedikit berpikir dan tidak langsung menjawab, akhirnya aku mengiyakan ajakan Teteh, karena memang Senin ini di kampus lagi bebas. "Iya deh Teh, aku mau," jelasku kepada Teteh sambil menganggukkan kepala tanda setuju. Mendengar pertanyaanku, kami langsung putar balik ke rumah Teteh dan memutuskan pergi ke kota tujuan hari itu juga. Teteh, paman, dan aku yang kala itu masih menggunakan baju dinasku pergi menuju kota tujuan menggunakan mobil milik paman. Tepat jam 2 siang, kami sampai di kota tersebut dengan selamat. Bermula dari sinilah masalah itu muncul. Saat tiba di kota tersebut, mobil kami berhenti di salah satu halaman rumah, yang ternyata ini adalah rumah tujuan dari perjalanan kami ke kota ini. Kita telah sampai. Rumah ini adalah rumah milik saudara Teteh yang maksud. Padahal seingatku keluarga kami tidak memiliki saudara yang tinggal di kota ini. Dalam hatiku merasa heran. Sudahlah, mungkin aku saja yang kurang tahu. Kami semua keluar dari mobil. Namun, suasana mulai terasa aneh bagiku. Ketika aku mulai menginjakkan kaki di halaman rumah ini, aku merasakan hawa mistis yang begitu pekat di sekeliling tempat ini. Di hadapanku, terpampang sebuah rumah khas adat Jawa yang terbuat dari kayu jati. Di sekitarnya dihiasi oleh beberapa patung dan tengkorak hewan, membuat suasana rumah itu semakin terkesan menakutkan.
Lama kami berdiri di halaman rumah, menatap setiap sudut bagian depan rumah itu, melihat-lihat ke sekitar, malah membuatku merinding dibuatnya. Kemudian, setelah kami puas melihat keadaan di sekitar, barulah kami dipersilakan masuk ke dalam rumah itu, yang langsung disambut hangat oleh seorang pria dewasa, lalu mempersilakan kami duduk. Kami pun langsung duduk di sana, di ruang tamu. "Tunggu sebentar ya, suhu masih siap-siap di dalam," ucap pria itu kepada kami dengan ramah. Sambil menunggu orang yang dimaksud oleh pria itu datang, aku melihat hiasan yang terpampang di ruang tamu ini. Banyak sekali hiasan dinding yang berbau mistis, di antaranya berupa keris, tombak, dan masih banyak lagi benda mistis lainnya. Namun, yang membuatku kaget yaitu ketika pandanganku terfokus pada sebuah lukisan laki-laki yang sedang mengenakan pakaian serba hitam, seperti pakaian paranormal, lengkap dengan sabuk yang melingkar di pinggangnya, disertai dengan rambutnya yang gondrong, juga cincin-cincin besar yang menghiasi jarinya, sembari tangannya memegangi sebuah keris. Hal ini membuatku bergidik ngeri. Masa sih orang dalam lukisan itu saudara yang dimaksud oleh Teteh? Tapi kok cara penyambutannya tidak seperti kepada saudara? Gumamku dalam hati. Sekelabat pertanyaan-pertanyaan muncul di kepalaku, tapi tidak satu pun aku berani menanyakan hal itu. Ah, sudahlah, biarkan saja. Yang terpenting, ini tidak akan mencelakakanku dan tidak akan merugikanku. Lagian, aku kesini kan hanya untuk mengantar Teteh, tidak lebih. Tak lama kemudian, muncullah seorang dari balik kamar. Dia memakai pakaian serba hitam, rambutnya gondrong, terlihat cincin-cincin besar menghiasi jarinya, layaknya seperti orang yang berada dalam lukisan itu. Itu pasti yang dimaksud suhu tadi, pikirku. Teteh dan paman langsung berjabat tangan dengan orang tersebut, sekaligus memperkenalkanku kepadanya. Lantas, dengan segera aku pun tersenyum, sambil menganggukkan kepala dan berjabat tangan dengannya, menyusul Teteh dan paman. "Eyang Suhu, ini Cika, saudaraku." Teteh menyentuh bahuku. "Dia masih kuliah. Dia kesini hanya untuk mengantarku saja, tidak lebih," ucap Teteh memperkenalkanku kepada orang tersebut. Kemudian Eyang Suhu langsung menoleh ke arahku. Aku pun langsung menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Beneran kamu hanya mengantar?" tanya Eyang Suhu kepadaku sambil menatap tajam ke arahku. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirku. Aku hanya bisa menganggukkan kepala tanda membenarkan ucapannya. "Baiklah kalau begitu," ucap Eyang Suhu, sembari memalingkan pandangannya dari wajahku dan kembali menatap Teteh. Aku semakin tidak paham dengan semua ini, tapi aku hanya bisa diam 1000 bahasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepalaku. Kini posisi Eyang Suhu berhadapan dengan paman dan Teteh. Aku yang tidak mengerti apa-apa hanya bisa diam sambil mendengarkan mereka bertiga. "Jadi begini Eyang, bagaimana ya? Sekarang ini aku benar-benar bingung. Gak bisa melupakan laki-laki itu, padahal dia sudah menyakiti hatiku," ucap Teteh menjelaskan permasalahannya itu kepada Eyang. "Sudah, gak apa-apa, gampanglah itu mah. Sekarang mau dibagaimanakan? Mau dilupakan atau mau dibikin suka lagi sama Neng?" kata Eyang Suhu sambil menatap Teteh. "Terserah Eyang saja, yang penting aku sudah capek," jawab Teteh sambil terus memasang raut wajah yang sedih. "Ya sudah, kalau begitu nanti setelah asar kita berangkat ke Gunung Ciremai. Nanti Eyang bawa murid-murid Eyang. Sekarang istirahat saja dulu," jelas Eyang kepada kami. Kemudian Teteh berbalik ke arahku. "Gimana Neng,
"Neng mau ikut apa mau tunggu di sini saja?" tanya Teteh sambil terus menatapku. Aku diam sejenak, tidak langsung menjawab pertanyaan Teteh karena masih memikirkan keputusanku. Kalau aku ikut, takut. Tapi kalau nggak ikut, nanggung udah setengah perjalanan. Hitung-hitung pengalaman. Lebih baik aku ikut saja, batinku. "Iya Teh, aku ikut aja," seruku kepada Teteh. Tepat jam 4 sore, satu persatu orang berdatanglah ke rumah Eyang. Kulihat ada 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Mereka menghampiri Eyang, kemudian mencium tangan Eyang. "Gimana? Persiapannya sudah dibawa?" tanya Eyang kepada mereka berlima. "Sudah Eyang," jawab mereka serempak sambil menunjukkan barang yang mereka bawa. Ada yang membawa jeligen, beberapa botol plastik yang telah berukuran besar, senter, kemenyan, dan dupa. Hal itu membuatku semakin penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan di Gunung Ciremai. Setelah semua persiapan beres dan memastikan tidak ada yang tertinggal, akhirnya kami berangkat menuju Gunung Ciremai. Perjalanan yang cukup lama dikarenakan jarak yang ditempuh cukup jauh, membuat aku merasa lelah hingga ketiduran. Entah berapa lama aku tertidur di dalam mobil, tapi saat aku membuka mata, kulihat dari kaca mobil kalau kita sedang berada di jalan yang sempit. Di sekelilingnya hanya ada pohon-pohon besar, layaknya di dalam hutan. Di sepanjang perjalanan tidak ada penerangan sama sekali, kecuali lampu dari mobil yang kami tumpangi. Semuanya gelap. Sontak membuatku semakin melebarkan mata, berusaha agar pandanganku terlihat jelas untuk menatap keadaan sekitar. Selain kendaraan ini, tidak ada kendaraan lain yang lewat. Lama kami menyusuri hutan ini hingga kita sampai di perkampungan kecil. Banyak rumah, namun semuanya sunyi dan sepi. Tidak ada aktivitas, seperti tidak berpenghuni. Hanya terdengar suara jangkrik yang nyaring dan suara kodok khas di perkampungan. Kemudian Eyang mengajak kami ke salah satu rumah yang berada di sana. Entah itu rumah siapa, atau mungkin hanya tempat persinggahan. "Mobil diparkir di sini aja. Nanti kesananya jalan kaki. Silakan kalau mau istirahat dulu. Di Marima mau bersih-bersih dulu, mau sholat dulu," ucap Eyang sambil berlalu meninggalkan kami. Segera kami pun masuk ke dalam rumah sederhana yang berada di hadapan kami ini, diiringi dengan mengucapkan salam. Lalu dari dalam rumah keluar seorang nenek beserta remaja laki-laki. Mereka menyambut kedatangan kami. Sekarang kondisi badanku sudah tidak enak karena kecapean selama perjalanan tadi. Terasa berat dan sakit di sekujur tubuhku. Rasanya untuk digerakin pun sulit. Lagi dan lagi bulu kuduku berdiri karena merasa di setiap sudut ruangan ini banyak mata yang mengawasiku. Aku hanya bisa diam sambil terus berdoa dalam hati, meminta perlindungannya. Mengingat karena belum melaksanakan kewajibanku sebagai seorang muslim, akhirnya aku segera izin pada yang lain untuk mengambil air wudhu. "Di sebelah sini Neng, kamar mandinya," ucap nenek itu sambil menunjukkan sebuah ruangan kecil. "Iya Nek, terima kasih," jawabku sembari tersenyum. Aku berjalan menuju kamar mandi itu. Saat berada di dalam, rasanya di setiap sudut kamar mandi ini terasa penuh dengan sesuatu yang menatapku, membuatku nggak berani berlama-lama berada di sana. Setelah selesai, dengan segera aku keluar dan langsung melaksanakan sholat di tempat yang telah disediakan. Saat semua selesai melaksanakan sholat dan beristirahat, kami semua kembali lagi berkumpul di ruangan tamu. "Sudah siap," ucap Eyang Suhu di tengah keheningan kami. "Kalau sudah siap, ayo kita segera berangkat. Nanti keburu malam. Jadi ini siapa yang gak akan ikut?" seru Eyang kepada kami semua. Tidak ada yang menjawab
kami semua hanya menggelengkan kepala. Kemudian Eyang keluar dari rumah dan langsung diikuti oleh kami, lalu menyusuri jalan setapak yang tak jauh dari rumah itu. Perjalanan yang lumayan jauh, sekitar 30 menit, sampailah kami di sebuah gapura yang menuju ke Gunung Ciremai. Saya menunggu di sini saja, gak bakalan kuat kalau mesti ikut ke atas mah, jelas paman kepada Eyang. Kemudian paman berbalik ke arahku dan bertanya, "Gimana Cika? Ikut?" tanya paman kepadaku. "Ayo Neng, mending ikut aja, biar ada pengalaman, biar tahu," timpel Teteh menyadarkan lamunanku. "Iya, aku ikut aja Teh." Terbata-bata aku mengiyakan ajakan Teteh, meskipun rasa takut semakin tumbuh di dalam diriku. "Silakan yang sekiranya nggak perlu dibawa, simpan saja di sini. Soalnya perjalanan ini bakal capek," ucap Eyang. Kemudian Teteh dan murid-murid Eyang mempersiapkan diri mereka masing-masing dengan segala hal yang akan mereka bawa ke Gunung Ciremai. Aku sendiri yang tidak membawa apa-apa merasa kebingungan apa yang harus dibawa ke atas sana, karena aku sama sekali tidak membawa apapun kecuali baju yang kukenakan sekarang ini. Akhirnya aku hanya diam sambil melihat mereka yang tengah bersiap-siap. Kulihat mereka membawa peralatan make up, botol minum, juga sebuah foto. Sebenarnya ini mau ngapain sih? Kok sampai bawa peralatan begitu ke gunung? Benakku. "Heh," saut seseorang membuyarkan lamunanku. Kulihat ke arahnya. Ternyata dia salah satu murid perempuan Eyang. "Kamu gak bawa apa-apa? Gak bawa make up buat nanti ritual di sana?" tanyanya sambil menoleh ke arahku. Aku gak tahu apa-apa, hanya menggelengkan kepala karena kebingungan. "Ini loh, kamu bawa make up." Dia menunjukkan beberapa make up miliknya, supaya nanti bisa didoain di sana, biar nanti kalau pakai jadi cantik dan bakal banyak orang yang suka sama kamu, jelasnya, sambil terus mempersiapkan barang bawaannya. Firasatku semakin yakin kalau ada yang tidak beres yang akan dilakukan di Gunung Ciremai malam ini. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya diam dan mengikuti arahan dari mereka sambil terus berdoa meminta perlindungannya supaya dijauhkan dari gangguan dan mara bahaya. "Ayo, sudah siap semuanya? Nanti keburu malam. Sekarang berdoa dulu," ucap Eyang kepada kami semua. Aku dan yang lainnya pun segera berdoa dalam hati masing-masing di hadapan gapura yang menuju ke arah Gunung Ciremai. Kala itu waktu menunjukkan pukul 8 malam. Baru saja kami menginjakan kaki di Gunung Ciremai, sudah terdengar sorak-sorai hewan bersautan seperti menyambut kedatangan kami. Mulai dari riuh suara monyet, koak burung yang terdengar agak berbeda, suara jangkrik yang nyaring, serta masih banyak lagi suara hewan lainnya yang mencekam di telinga kami, seakan sumber suara-suara itu dekat dan ingin menghampiri kami. "Dengarkan, semua monyet bersuara, menandakan mereka bahagia dengan kedatangan kita," kata Eyang yang tak masuk akal. "Iya Suhu," sahut murid-murid Eyang serempak. Bulu kuduku berdiri ketika melihat di sekeliling kami yang hanya terdapat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dalam kegelapan. Rasanya di balik setiap pohon-pohon yang besar itu ada yang mengawasi. Suara-suara hewan yang mencekam tak kunjung berhenti, seakan terus mengikuti langkah kami. Aku menyenggol bahu Teteh sambil memberikan isyarat agar Teteh melihat ke arah pohon besar yang berada di dekatnya. "Apa?" jawab Teteh menghadapku sembari menciutkan keningnya. "Apaan sih Neng? Jangan ngada-ngada, bikin takut aja." Aku diam membisu dengan apa yang tengah aku lihat di pohon itu. Sosok wanita mengerikan berbaju putih dengan rambut panjang yang menyentuh tanah. Tubuhnya mengeluarkan bau yang membekap napasku
Seketika tubuhku gemetar hebat, seluruh tubuhku dingin, seakan aliran darahku berhenti, jantungku berdetak lebih kencang. Aku diam mematung dengan segala ketakutan dalam diriku, tapi sepertinya Teteh dan yang lainnya tidak mampu melihat sosok yang kulihat itu. Kemudian Teteh menarik tanganku dan terus mengajakku berjalan. Sepanjang perjalanan, dengan badanku yang masih bergetar, sekelebat bayangan-bayangan hitam terus melintas di antara pohon-pohon besar di tengah hutan ini. Semak-semak bergoyang sendiri seakan menyembunyikan sosok yang siap menampakkan dirinya. Semakin membuat nyaliku lemah melihat keadaan yang terus diapit oleh Teteh dan nyaris kehilangan semua nyali. Eyang berkata, "Jangan tengok kanan kiri, fokus ke jalan saja," ucapnya. Kemudian aku menuruti perkataan Eyang dan segera pandanganku difokuskan ke jalan. Tapi tetap saja sekelebat bayangan-bayangan hitam yang mengikutiku masih bisa kulihat dari sudut mataku. Tak lama dari sana, tiba-tiba Eyang berhenti di tengah Gunung Ciremai. Kulihat ke arah depan untuk memastikan mengapa perjalanan kami terhenti. Ternyata di depan berdiri sebuah gapura kecil. Di sampingnya terdapat sebuah patung perempuan berpakaian khas adat Jawa, layaknya pakaian seorang ratu. Di sekelilingnya terdapat banyak sesajen. Seperti sudah tahu, tanpa disuruh, salah seorang murid Eyang segera menyalakan dupa. Kemudian Eyang menaiki tangga yang terdapat di gapura tersebut. Tangga yang lumayan tinggi, disusul oleh kami yang berada di belakangnya.